Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat PMI dimanapun kalian berada? Masih berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube PMI TV Provinsi Jambi. Nah, kalau kemarin kita sudah ngobrol bareng tentang PMI, seputar tentang siapa sih pendiri awal KSR di Jambi. Nah, kalau ini kita akan kulik KSR pertama yang ada di Jambi yang didirikan oleh sama narasumber kita yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutudi Fratelli. Apa kabar rekan semua? Perkenalkan, nama saya Rizkian Ade Ramadhani. Alhamdulillah, saat ini saya menjabat sebagai Komandan KSR STMIK Nurdin Hamzah Jambi periode 2019-2020. Sebelumnya, Alhamdulillah saya juga masih dipercaya menjabat sebagai Komandan pada tahun 2018-2019 dan diberikan izin untuk melanjutkan kepengurusan pada tahun 2019-2020 ini. Alhamdulillah saat ini masih menempuh pendidikan di STMIK Nurdin Hamzah Jambi di jurusan Teknik Informatika. Alhamdulillah sudah semester akhir. Kali ini kita sudah bersama saudara Ade selaku Komandan KSR PMI UPT STMIK Nurdin Hamzah Jambi. Nah, saya ingin bertanya bagaimana sih awal mula KSR STMIK ini berdiri atau sejarah singkatnya, pendirinya siapa atau apa gitu kan? Jadi kalau kita berbicara tentang sejarah, Bang, kita sedikit berbalik ke belakang di mana KSR STMIK Nurdin Hamzah ini awal mulanya didirikan oleh dua orang pemuda dan pemudi STMIK Nurdin Hamzah, itu Kak Bambang Arianto yang kemarin, kemudian Kak Prima Meliza Wijaya. Nah, alhamdulillah mereka adalah salah satu relawan yang saat ini masih aktif. Dari awal mereka merintis sampai dengan saat ini mereka masih aktif di dunia kepalang merahan. Nah, mereka pada awalnya pada tahun 98 mereka mulai merintis KSR STMIK Nurdin Hamzah Jambi. Namun seiring berjalannya waktu, proses administrasi, izin dan lain sebagainya, diresmikanlah KSR STMIK Nurdin Hamzah Jambi pada 8 Mei tahun 2001. Berarti untuk sampai 2020 ini KSR STMIK sudah berusia Lebih 19 tahun. 19 tahun. Nah, apakah 19 tahun ini untuk regenerasi keanggotaan yang ada di KSR STMIK sendiri apakah sama dengan 19 angkatan atau gimana itu? Itu berbicara tentang generasi, Bang, ya. Yeah. Nah, jadi 19 tahun itu bukanlah suatu perjalanan yang singkat, bukan juga suatu perjalanan yang panjang. Tetapi 19 tahun itu menurut saya posisi di mana suatu organisasi sedang matang-matangnya dalam menempuh pendidikan dan perkiprahnya di dunia kepalang merahan. Iya, benar. Nah, di semua organisasi juga seperti itu. Jumlah anggota ataupun angkatan yang terregistrasi angkatan ada sebanyak 18 angkatan. Nah, di mana 18 angkatan ini terdiri hampir lebih kurang 132 anggota. Berarti untuk sampai saat ini sudah ada kurang lebih 100-an lebih anggota lebih. 132. Dan anggota itu apakah sampai saat ini masih ada di Jambi atau sudah gimana mereka? Apakah ada di daerah mana gitu? Alhamdulillah banyak dari kakak-kakak kita yang saat ini sudah menjadi orang-orang besar, orang-orang yang luar biasa. Sebagian sudah memiliki pekerjaan yang layak gitu kan. Nah, ada juga beberapa dari 132 orang ini ada sekitar 25 orang yang masih menempuh pendidikan perkuliahan di STMIK Nurdin Hamzah Jambi. Nah, selebihnya sudah memiliki jalannya sendiri-sendiri untuk meneruskan jejaknya mereka. Masih aktif untuk di kampus kita lebih kurang 25 orang. Oke. Nah, kalau untuk kegiatan rutin yang KSR STMIK lakukan sendiri untuk di dalam kampus itu apa saja? Kalau untuk kegiatan kita, Bang, ya. Kalau kegiatan kita lumayan banyak sih, Bang, cuma ada beberapa di antaranya. Yang pertama itu biasa donor darah sukarela. Nah, itu kita lakukan rutin 3 bulan sekali. Nah, kemudian ada yang namanya bakti sosial, bakti sosial kepada masyarakat sekitar, kemudian sekitar kampus itu ya. Kemudian ada juga yang di luar, kemudian sunatan massal gitu. Nah, kemudian ada kegiatan-kegiatan internal, eksternal, pendidikan dan pelatihan perekrutan, itu juga masuk ke kegiatan-kegiatan kita. Nah, kemudian ada satu hal lagi, kegiatan khusus, kegiatan ciri khasnya dari KSR STMIK Nurdin unggulan lah gitu ya. Kegiatan apa unggulan itu? Kita itu yang biasa kita lakukan 2 tahun sekali. Apa itu kegiatannya? Nah, kegiatan itu kita beri nama Akarsi. Akarsi. Apa itu Akarsi? Singkatan dari Ajang Kreativitas Remaja Berprestasi. Oh, Akarsi. Oke. Nah, jadi Akarsi itu merupakan sebuah kegiatan unggulan kita selain dari kegiatan sebelumnya, seminar, donor darah dan lain sebagainya. Nah, Akarsi ini adalah program kerja tahunan yang kita adakan setiap 2 tahun sekali di tahun ganjil. Kemudian
itu rutin. Biasanya tahun yang terakhir, akarsi yang tahun terakhir itu tahun 2019. Tahun kemarin 2019 itu akarsi yang ke-6. Nah, untuk kegiatan-kegiatan itu konsepnya lebih kurang sama dengan kegiatan yang lain. Itu sifatnya tentang perlombaan, kekompakan, tentang kecerdasan, tentang kepalang merahan. Kalau untuk peserta sendiri itu terdiri dari apa saja itu? Kalau untuk peserta, skup peserta kita saat ini alhamdulillah sudah tingkat provinsi. Nah, jadi dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi, alhamdulillah pada akarsi yang terakhir, akarsi 6 pada tahun 2019, itu tercatat hampir 1.000 peserta. Nah, di mana kita kegiatan itu terlaksana selama hampir 5 hari. 5 hari dari check-in sampai dengan penutupan, 5 hari di mana peserta itu berkecimpung di dalam satu wadah, dalam satu bumi perkemahan. Nah, di situ dimaksud untuk mereka diberikan wadah untuk saling bercengkrama, saling berinteraksi, saling bersosialisasi satu sama lain, bertukar pikiran. Kemudian itu ada khususnya. Nah, mereka di situ kita memberikan sebuah lomba-lomba kegiatan. Itu ada lomba inti, ada lomba tambahan dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi ada beberapa lomba. Sifat teknisnya tentang lomba kepalang merahan. Berarti bisa dibilang kalau untuk peserta hampir dari beberapa sekolah tingkat SMP dan SMA se-Provinsi Jambi gitu. PMR, Wira, dan kalau untuk kegiatan yang dilakukan oleh KSR STEMIC di luar, apa saja sih yang sudah pernah dilakukan, baik itu dari senior-senior sebelumnya mungkin? Kegiatan yang sudah pernah diikutin ya gitu ya. Yang kegiatan yang pernah diikuti oleh kakak-kakak dan rekan-rekan sekalian, alhamdulillah ada beberapa kegiatan yang sudah diikutin. Yang lumayan yang membuat saya lebih tertarik itu di bagian pelatihan, Bang. Ada beberapa pelatihan yang diikuti oleh kakak-kakaknya. Nah, di sini ada beberapa pelatihan itu yang tidak hanya diadakan oleh di bagian Sumatera aja, bisa sampai ke luar provinsi, pulau gitu. Nah, di bagian Jawa dan Sulawesi itu ada sempat kita ikuti. Nah, di mana pelatihan yang pernah diikuti oleh kakak-kakak kita tuh ada yang di Bogor, kemudian yang di Sumatera ada juga di Bogor, di Bali, kemudian di Temu Karya Relawan Nasional di Jawa Barat, dan di Makassar kita sempat juga ikut, Bang gitu. Nah, jadi terlepas dari yang di luar, di daerah kita pun ada, di Sumatera itu di Padang biasanya rutin setiap tahun mengadakan kegiatan. Nah, kalau untuk kalau untuk bencana yang mungkin entah itu di Jambi, entah itu di luar, apakah dari KSR STEMIC sendiri sering mengirimkan relawan-relawan untuk turun ke lapangan? Untuk konteksnya bencana, Bang? Iya, bencana. Alhamdulillah, berdasarkan perjalanan dari yang dilakukan oleh kakak-kakak sekalian, dari STEMIC Nurdin Hamzah Jambi sempat mendelegasikan beberapa anggotanya untuk turun aksi di bencana alam gitu. Nah, salah satunya mungkin teman-teman dan rekan-rekan juga tahu di Aceh kemarin, Bang, yang sempat tsunami itu. Kemudian 2004 ya. Kemudian ada beberapa lagi yang Sinabung. Nah, kemudian ada lagi yang kemarin yang baru ini di Palu. Alhamdulillah itu luar biasa sekali, pengalaman yang sangat luar biasa menurut saya. Nah, itulah yang saya peroleh gitu kan. Ya, itu beberapa, Bang. Masih ada bencana-bencana yang kita berkontribusi di dalamnya, baik itu yang kemarin ini kabut asap dan lain sebagainya kan. Nah, hingga saat ini pun di tengah wabah yang saat ini kan merupakan salah satu bencana juga. Nah, alhamdulillah rekan-rekan kita, anggota kita juga terhimpun di dalam satuan tugas COVID-19 gitu, yang dinaungi oleh PMI Kota dan PMI Provinsi. Nah, tadi Ade sempat bilang kalau Ade saat ini memimpin sebagai komandan itu untuk 2 periode. Ya, bagaimana sih lika-liku sebagai seorang pemimpin di KSR sudah memegang kuasa pemimpin itu selama 2 periode itu, bagaimana sih suka dukanya? 2 periode, Bang ya. Oke, jadi awalnya pada tahun pertama itu saya masih terdapat banyak kekurangan dalam suatu pemimpin gitu kan. Sampailah dengan saya ini, saya juga belum sempurna gitu kan. Yang namanya pemimpin pasti ada minusnya gitu nah. Tapi mudah-mudahan ada bagusnya gitu nah. Nah, walaupun sedikit, setidaknya mudah-mudahan berarti lah untuk organisasi tercinta gitu nah. Kalau untuk saya pribadi yang saya peroleh, khususnya saya kuliah sambil berorganisasi, saya mendapatkan suatu hal yang besar. Di mana di sini saya selain kuliah saya tanggung jawab sama orang tua, kemudian organisasi saya pelajarin untuk bekal saya menyambung ke dunia pekerjaan nanti, dan ditambah lagi kebetulan organisasi kita ini organisasi tentang kemanusiaan, Bang, tentang sosial. Kemudian ada juga kita tentang medis dasar. Nah, di sini yang saya tekankan tuh medis dasar. Nah, di sini saya selain kuliah, organisasi, kemudian saya juga dapat pengalaman medis dasar. Itu yang saya
rasakan manfaatnya. Saya Jadi sangat bisa sekali. dibilang walaupun kita mengikuti organisasi di kampus, jangan sampai kita melalaikan tugas kita sebagai mahasiswa tersebut. Betul, ya tanggung jawab kita sebagai mahasiswa tetap nomor satu, akan tetapi organisasi tidak bisa di nomor dua kan. Iya, benar. Nah, itu tergantung dari kita. Pintar-pintar kita memanajemen waktu. Bagaimana kita membagi antara organisasi, kemudian